Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabia Nur Syifa dari kelas 11 IPA. Kali ini kita akan membahas tentang materi sadar hukum yang akan disampaikan oleh Bu Tiri. Kalau begitu, simak videonya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian para calon siswa dan siswi SMA Bakti Insani peserta PLS tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan di sini dengan saya Bu Tili. Nanti dengan saya setelah kegiatan PLS selesai, kalian akan Ibu ampu untuk pelajaran PKN dengan sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengisi materi tentang keluarga sadar hukum. Terima kasih sebelumnya kepada panitia PLS yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan juga para kru yang telah membantu kelancaran pelaksanaan PLS. Kita mulai ya. Untuk yang pertama, yang ingin ditanyakan, tahukah kalian apa itu keluarga? Keluarga adalah kumpulan dari individu atau kumpulan dari orang yang hidup secara bersama-sama yang mempunyai ikatan emosi atau satu dengan yang lain mempunyai perannya masing-masing. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai peran sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau seorang anak, bahkan peran sebagai kakak nenek dan peran yang lain. Itu adalah pengertian keluarga. Yang kedua adalah pengertian kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah suatu tindakan yang dengan sukarela dia melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Kemudian pengertian ketiga mungkin kita rinci satu-satu, yaitu hukum. Hukum adalah peraturan yang mengikat, yang berisi perintah atau larangan. Nah, dari ketiga pengertian itu tadi yang sudah kita definisikan masing-masing, jadi bisa kita ambil kesimpulan apa itu kesadaran, apa itu keluarga sadar hukum atau kadarkum. Nah, keluarga sadar hukum atau kadarkum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat dengan kemauannya untuk berusaha sendiri mempunyai kesadaran di dalam hukum. Di sini, keluarga sadar hukum mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah satu, untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat. Jadi, untuk masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum, maka dia otomatis akan memiliki yang namanya kemampuan ya untuk memahami apa itu hukum. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, maka secara otomatis dia akan menghormati hak dan kewajiban orang lain dan mengerti hak dan kewajibannya. Untuk yang ketiga, tujuan dari keluarga sadar hukum adalah untuk mewujudkan budaya hukum serta menghormati HAM. Bisa Ibu jelaskan di sini. Dengan seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka dia akan bisa menghormati hak asasi manusia yang lain. Selain kita sebagai manusia juga ingin dihargai hak-hak kita, ya sebagai manusia pasti kita juga punya kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Untuk selanjutnya adalah indikator. Apa sih indikator dari seseorang yang sudah memiliki kesadaran hukum? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang peraturan hukum. Pengetahuan tentang peraturan hukum di sini berarti seseorang yang sudah memiliki kesadaran hukum, maka secara otomatis tentang peraturan hukum tersebut dia tahu. Indikator yang kedua adalah pengetahuan tentang isi peraturan hukum. Setelah tahu peraturannya, dia mengetahui, paham apa isi dari hukum yang ada. Selanjutnya, indikator ketiga adalah sikap terhadap peraturan hukum. Mengetahui pengetahuannya, kemudian tahu isinya. Yang ketiga adalah diimplementasikan dalam sikap keseharian. Indikator yang keempat adalah pola perilaku hukum. Nah, ini secara otomatis nanti akan membentuk masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum penutup, mudah-mudahan materinya bisa kalian cermati, bisa bermanfaat buat kalian. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, sesuai tadi instruksi dari ketua PLS dan juga panitia. Yang pertama adalah apa implikasi dari kesadaran hukum yang sudah kalian laksanakan di lingkungan keluarga. Yang pertama. Yang kedua, apa sih
tujuan dari kita memiliki kesadaran hukum. 2 pertanyaan saja, silakan dijawab dengan baik sesuai instruksinya. Demikian dari Ibu. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian materi yang disampaikan oleh Bu Dewi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jawab pertanyaan dan kirimkan ke admin grup gugus kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.